apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, shalom semua. Shalom Bu. Ya, kita hari ini akan belajar tentang karunia motivasi ya. Ini beda dengan karunia yang kemarin kita pelajari. Sekarang ini karunia motivasi namanya. Oke, Rick, yang pertama ditayangkan. Lihat ya, kita baca dulu Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Silakan salah satu. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Oke ya. Nah sekarang Roma 12 ayat 6 sampai 8 ini itu beda dengan karunia yang kemarin kita pelajari di 1 Korintus pasal yang ke-12. Kalau 1 Korintus pasal yang ke-12 kemarin, itu karunia diberikan pada orang yang percaya, yang sudah percaya, tetapi yang ini semua manusia juga punya, gitu ya. Nggak usah orang percaya juga punya. Ini beda nih ya. Oke, yang kedua, Rick coba dinaikin. Nah ya. Jadi ini Roma yang 12 ayat 6 sampai 8 ini berasal dari bahasa Yunani karismata. Makanya ada sekolah Alkitab juga di Bandung namanya karisma ya. Jadi harus menonjolkan yang pertama tuh menonjolkan karunia motivasinya dulu sebelum menerima karunia yang dari Roh Kudus yang untuk kita menginjil luar biasa itu. Ya ini harus ada karena memang itu sudah dari lahir sudah ada ya. Disebut motivasi karena ini menyediakan kekuatan motivasi untuk kehidupan kita untuk membentuk kepribadian kita. Jadi untuk membentuk kepribadian kita memang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ya. Tidak tergantung siapa apa dia orang percaya apa tidak. Oke, silakan Rick. Yang ketiga Rick, lihat Rick. Nah, karunia ini sekali lagi ya dimiliki semua orang. Lihat ya orangnya banyak banget ya. Jadi nggak pakai Roh Kudus ini ya ceritanya memang dimiliki ya. Kalau kita ngomongnya talenta kali ya. Karunia motivasi ini talenta. Nah, terus sudah terbentuk ketika Tuhan menciptakan kita. Coba dibaca dulu Mazmur 139-nya ayat 13 sampai 16. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Sebab engkaulah yang bentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ya, jadi itu manusia dibentuk dari kandungan tuh Tuhan sudah melihat. Entah itu orang Kristen entah bukan. Pokoknya semuanya dilihat oleh Tuhan. Waktu semua ada masih di kandungan, masih direkam di tempat tersembunyi Kak, ya kan membentuk apa segala itu membuat membentuk buah pinggang.
tulang-tulangku tidak tersembunyi darimu ya Tuhan, kata Mazmur, kata Daud. Berarti kita itu sungguh-sungguh diamati oleh Tuhan sejak kita masih ada dalam kandungan. Keren ya Tuhan itu ya. Dan itu ditulis engkau mengetahui segala sesuatu hari-hari itu sebelum ada harinya sudah tahu semuanya. Itu kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya lebih jelas sekali bahwa itu hari-hari punya siapa? Hari-hari punya kita. Jadi hari-hari setiap orang yang ada dalam kandungan itu nantinya bagaimana Tuhan sudah tahu. Nah itu keren ini ya. Nah kita nggak bisa ngomong lagi, oh berarti kalau yang masuk neraka Tuhan sudah tahu. Ya sudah tahu memang, tapi bukannya tidak diberi kesempatannya untuk bertobat dan seterusnya. Cuman endingnya orang itu Tuhan sudah tahu. Oke ya, jadi sekali lagi ini karunia yang diberikan pada manusia umumnya semuanya. Ya, coba ada gambar anak kecil ini ya. Dapat diselidiki atau diamati sejak masa anak-anak. Jadi waktu kecil tuh senengnya apa? Ya. Senengnya apa nih, main balok-balokan ya kan? Atau senengnya ngelamun? Ada lah anak kecil yang suka ngelamun juga ya. Ada yang senang main air. Ya nanti lama-lama ada yang main dokter kali kayak gitu ya. Coba dari kecil udah bisa diamati. Makanya kalau di Amerika itu sekolahnya nggak kayak kita. Kita ini SD semuanya ya, semua pelajaran tahu. Dikasih tahu ilmu bumi, sejarah, matematika, IPS, apa semua lah ya. SD udah dikasih tahu, kita udah dipelajarin seperti itu. SMP semua pelajaran kita pelajari. SMA semua pelajaran kita pelajari. Jadi waktu kita lulus SMA nggak bisa apa-apa karena semuanya sedikit-sedikit. Nah kalau di orang Amerika nggak gitu, mereka udah mengarahkan dari kecil dari SD-nya. Tahu nih bakatnya apa nih. Jadi kalau misalnya bakatnya nanti bakal jadi arsitektur misalnya ya, maka dia diarahkan ke situ. Diarahkan ilmu arsitektur lah. Jadi nggak usah belajar sejarah gitu loh istilahnya ya. Nah, kalau yang senengnya baca-baca sejarah ya nggak usah belajar arsitektur, pusing ya. Belajar gambar itu pusing sekali. Aku dulu SMA, aduh paling pusing tuh kalau ada pelajaran namanya stereo. Suruh gambar dari garis ini ke sana, garis ini ke sana, dibayangkan ini, aduh pusing sekali ya. Paling nggak bisa deh ya. Nah itu seperti itu misalnya ya. Terus aku lemah lagi fisika. Nah SMA aku harus belajar fisika. Padahal itu kalau nggak perlu amat. Nah, untuk dokteran gitu fisika nggak perlu amat, hanya sekedar tahu saja. Tapi harus belajar jungkir baliknya itu misalnya ya. Nah jadi dapat diselidiki, ini karunia motivasi ini dapat diselidiki sejak masa kanak-kanak dari kecil. Kamu bakatnya apa nih? Kalau ngomong bakat ya, talenta, karunia motivasi itu mungkin kita sebutnya bakat atau talenta. Beda sama karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang berikutnya. Nah, sekarang ini bernubuat, yaitu kemampuan dan kuasa yang diberikan Tuhan untuk melihat kecenderungan situasi hati dan motivasi seorang. Ini bernubuatnya bukan karunia loh. Beda sama nubuat karunia yang kemarin ya. Beda ya. Ini yang di 1 Korintus 12 kemarin adalah pemberian Tuhan kepada orang percaya. Kalau ini ya memang dari sananya udah tahuan gitu ya. Ini orang-orangnya bisa bernubuat, tanda kutipnya nubuatnya bukan nubuat yang diberi oleh Tuhan, melihat nasihat yang dari Tuhan, bukan. Tapi ini adalah orang-orang yang pikirannya itu selalu ada benar atau salah ya, dari kecil dia tidak pernah kompromi, orangnya tegas banget. Terus mauannya keras. Dia membedakan A ya A, B ya B gitu ya. Jadi dia adalah orang yang selalu pengen jadi benar. Omongannya selalu pengen orang bertobat. Misalnya Rasul Paulus itu, ya Rasul-Rasul itu memang orang-orangnya tuh pengennya orang lain bertobat kan gitu ya. Dipilih memang dia punya karunia motivasi atau bakat itu perlu buat gitu ya. Jadi dia
Ini ciri-cirinya seperti itu ya. Terus biasanya banyak teman, tapi kalau sudah dewasa biasanya enak loh diajak temannya. Dia berani bayar harga dan orangnya jujur nih, orang yang punya karunia motivasi ini ya, bakat untuk menubuat. Kelemahannya tuh senang menghakimi orang lain karena dia A ya A, B ya B. Senang menghakimi orang lain dia tuh ya. Terus lupa memuji. Kita itu orangnya ya harusnya ya memang menasihati betul, tapi kita harus ada memujinya juga kalau memang dia memang benar. Jangan dipuji-puji karena menjilat ya. Pengen duit-duitnya gitu, enggak gitu. Jadi karena memang benar ya kita harus puji dia ya. Misalnya nanti kalian punya anak melakukan sesuatu yang hebat atau sesuatu yang bagus, harus dipuji, jangan dimarahin terus. Misalnya ada rapot, mah ini mah matematika dapat 9, kenapa nggak dapat 10? Wah itu anak udah, aduh, ya misalnya seperti itu ya, harusnya 9. Wah pinter ya anak mama ya, udah 9 ya nilainya ya. Nanti lain kali belajar lagi deh, siap. Nanti mama bantuin biar dapat 10 kan gitu kan, senang. Kalau begitu anaknya pulang, wah dapat 9 mah, wah lagi senang-senang bawa ini. Langsung kita ngomong, kenapa kamu orang lain dapat 10, kamu dapat 9, kamu harus dapat 10, kamu kan, langsung jawab-jawab, udah dah. Anak itu capek ya, nggak mau laporan lagi tentang nilainya. Terus orang ini kelemahannya tuh kurang toleransi, dia nggak punya toleransi karena tadi dia orangnya A ya A, B ya B gitu, pokoknya gitu ya, nggak kompromi. Nah dia suka juga tertuduh orangnya, dia suka tidak bisa mengampuni diri sendiri, bisa juga seperti itu ya. Enaknya untuk gereja Tuhan nih orang-orang seperti ini nih tidak kompromi dengan dosa. Dia bisa negur, meneguhkan, ya. Dia bayar harga, membangun, memajukan seseorang, ini orang yang membuat ini ya. Selalu mengabarkan keselamatan, pertobatan di orang lain, dia itu seperti itu ya. Terus jadi profesi yang cocok ini buat orang yang karunia motivasi ini ya, maksudnya bakatnya ini penubuat itu adalah pendoa syafaat, pengawas lapangan dan lain-lain. Nih ya, karena dia pendoa syafaat, dia berdoa, Tuhan dia maunya tidak kompromi sih sama dosa, dia orangnya luar biasa. Iya, tidak, merah ya merah, biru ya biru. Gak ada ngomong sekarang begini, besoknya begitu. Nah ini pendoa syafaatnya kayak gini ya, orangnya bisa dipercaya, orangnya dekat sama Tuhan nih, kayak gitu ya. Itu tadi karunia-nya atau bakatnya bernubuat. Sekarang yang kedua, Rik. Nah, ini ada karunia untuk melayani. Tuh ya, yaitu kerinduan, kemampuan dan kuasa yang diberikan Tuhan untuk melihat kebutuhan yang belum terpenuhi dan memberikan bantuan taktis. Bukan hanya pelayanan rohani, tapi juga pelayanan jasmani. Ini orang-orang nih ya, orang melayani nih ya. Sekali lagi ya, ini bukan hanya pelayanan rohani, tapi pelayanan jasmani. Nah, ciri-cirinya nih orang ini ya, ini misalnya kayak Marta tuh. Marta dan Maria, kalau yang di Alkitab tuh, kita lihat Maria itu ada di kaki Tuhan, dengerin Tuhan Yesus ngomong, ngajar, segala macam. Kalau Marta sibuk ya, wah ada tamu, saya harus masak semua, gitu ya. Ada nggak yang seksi sibuk kayak gitu? Di kalian ada nggak? Ada. Iya, seksi sibuk. Senangnya memang sibuk ya. Kami di sini juga punya pengerja yang seksi sibuk. Jadi kalau ada kematian dia yang bagian sibuknya ya. Dia repot cari peti, segala macam. Nanti kalau ada kebaktian, dia ngatur kursi, ngatur orang-orang supaya nyaman gitu. Memang seksi sibuk, memang hatinya begitu. Beda, ada orang yang nggak punya karunia ini, nggak punya bakat kayak gini melayani. Boro-boro ada orang sibuk dia diem aja loh, bisa. Keterlaluan tuh memang. Harus dipacu-pacu dulu untuk bisa melayani. Tapi ini ada orang yang seperti ini, memang senangnya melayani. Nanti ada orang-orang tua yang datang, nanti dia bawain kursi rodanya, dituntun-tuntun gitu ya. Itu melayani namanya ya. Melayaninya bukan cuman rohani, tetapi jasmani juga. Itu misalnya Marta ya tadi ya. Itu objeknya adalah benda. Jadi senang sekali dia hospitality, menerima orang di rumahnya juga senang. Terus peka akan kebutuhan orang lain, ada orang lain kayaknya nggak makan nih, kok tambah kurus nih, kayaknya nggak makan nih. Udah, kalau orang lain ditanyain, kalau kita, kamu nggak makan ya, barangkali tersinggungnya, udah dikirimin aja, kirim beras, kirimin makanan, dan seterusnya ya. Dia senangnya beres-beres.
Enak ini kalau punya teman senangnya beres-beres terus rumahnya ya. Ada pria-pria juga kalau istrinya senang beres-beres, waduh rumahnya bersih terus nih. Sip. Terus jadi kalau menyatakan sesuatu itu enggak kata-kata, langsung ini ya, langsung bendanya itu misalnya kayak ini saya bilang nih orang Buddha itu suci. Itu mereka memang ini punya bakat melayani. Walaupun motivasinya mungkin beda ya. Tapi mereka bakat melayani. Misalnya ya, nanti kalau ada orang kena banjir, wah mereka kirim makanan. Wah, ada orang kena gunung meletus, mereka nomor 1. Suci itu Buddha, orang Buddha itu luar biasa itu ya. Mereka senang seperti itu. Mereka duluan. Nanti waktu kemarin ada bagi-bagi makanan untuk orang-orang karena ada COVID, wah mereka juga di depan. Ya. Malah ada orang demo, mereka juga ngasih makan. Udah kayak gitu lah ya, hebat ya. Jadi orang-orang yang punya bakat melayani ini selalu pusing dengan kebutuhan orang lain, bukan untuk sendiri sih. Kalau kebutuhan pribadi cenderung lupa, tapi untuk orang lain terus nih ya. Seperti misalnya Marta tadi, dia lupa kebutuhannya untuk mendengar suara Tuhan. Dia pokoknya dia pengennya melayani terus, pengen repot ya. Dia tidak suka memimpin, dia lebih suka dapat tugas. Nih orang-orang kayak gini intinya nggak banyak omong tapi senangnya bantu terus. Nah, kelemahannya tuh suka ngeritik orang lain kan yang nggak mau bantu. Wah, gimana sih orang tuh? Nggak mau bantu sama sekali, gak ada kerjanya kayak gitu. Oh ya, jadi dia ngeritik orang lain. Terus gampang kehilangan prioritas. Seperti tadi Marta, makanya ditegur Tuhan, Marta. Tuhan itu kalau ngomong 2 kali itu berarti ada penekanan. Marta. Abraham. Misalnya ya. Gitu ya, itu udah penekanan banget nih ya. Marta. Kamu itu sibuk dengan yang bukan prioritas. Ini Maria nih mendengarkan suara aku. Tapi si Marta sebetulnya benar, karena Tuhan Yesus juga harus makan kan. Yang bilang harus makan, gimana coba kalau nggak ada yang masakin buat dia? Zaman dulu kan nggak ada orang jual makanan. Nggak kayak di Singkawang isinya banyak makanan gitu ya misalnya. Kalau di situ banyak makanan nggak? Kalau dari Singkawang berapa jam? Setengah jam, Bu. Setengah jam. Oh, setengah jam dari Singkawang. Banyak makanan nggak? Banyak, Bu. Masih, aduh. Berarti saya nanti kalau sana kuliner ya. Kayaknya kayak Boleh, gitu. Bu. Tukang kuliner, kalau saya tukang nyicip. Oh, makanannya kayak gini gitu ya. Maka itu Singkawang kan kalau saya dengar tuh di sini teman saya ada ya dokter di Pontianak ya, dokter teman aku itu. Pontianak ke Singkawang 4 jam ya? Dari Singkawang ke situ setengah jam gitu ya? Pontianak Kalau Pontianak gimana? Singkawang sekitar 4 jam, Bu. 4 jam ya. Nah itu. Ya. Nah itu suka pamer di grup dokter tuh, ada duren apa segala bagus-bagus kuning. Terus makanan enak-enak, ya sudahlah tahu saya kalau di Pontianak ya. Nah, oke. Jadi sebetulnya Marta itu ya benar. Kita nggak bisa nyalain Marta ya. Jangan sampai kita cerita ke sekolah minggu misalnya ya. Marta itu salah. Dia bukannya duduk di kaki Tuhan, tapi sibuk sendiri. Bukan, dia nggak salah. Cuman dia prioritasnya kurang. Saya sih menilai Marta tuh sebenarnya dengar juga yang Tuhan ngomong. Cuman nggak sepenuhnya karena sambil kerja. Kenapa begitu? Karena pada waktu Lazarus meninggal, Lazarus mati itu, Yesus kan akhirnya datang juga ke Betania. Waktu Yesus datang, Marta langsung menyongsong. Sebelum Maria datang nih, Maria sudah tertutup oleh duka cita, dia belum datang. Marta udah ke tengah jalan tuh pergi menyongsong di jalan lah Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, nanti kalian baca ya. Kata Tuhan Yesus, kan aku adalah kebangkitan dan hidup, kamu jangan lupa. Iya Tuhan, kata Marta. Aku juga percaya orang mati itu nanti akan dibangkitkan. Ketika nanti kamu akan membangkitkan mereka. Maksudnya nanti untuk kebangkitan tubuh yang kedua, Marta udah tahu bahwa manusia yang percaya pada Yesus itu tidak selamanya mati. Dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Gitu. Berarti dia dengar dong. Ya. Sebetulnya dia ngajar, dia dengar. Cuman nggak lengkap kali ya. Nah, yang dengar si Marta itu lengkap, malahan nangisnya banget duka citanya luar biasa. Yang dengar lengkap di kaki Yesus tuh.
Jadi kita manusia itu punya kelemahan dan kelebihan ya. Kadang-kadang kita lebih kuat dari orang lain, kadang-kadang orang lain lebih kuat dari kita. Itu indahnya kebersamaan kita ini. Kita jangan suka meremehkan orang lain. Jangan suka meremehkan. Ya. Tuh coba si Maria itu waktu Lazarus meninggal, mati itu belakangan waktu orang-orang sudah ribut ngomong-ngomong sama Maria baru dia keluar. Oh, Yesus cuma bisa nangis, nggak ngomong apa-apa. Marta itu malah cepetan dulu ya. Jadi memang orang yang punya bakat melayani ini memang gampang kehilangan prioritas dan mereka itu memang sulit jadi pemimpin. Nah, memang nggak senang lah mimpin ya, memang ya. Karena dia ribut orang lain terus, jadi dia memang nggak mimpin. Tapi dia juga mudah terluka karena dia tidak dihargai mungkin. Udah repot-repot, udah capek-capek, nggak ada yang ngomong terima kasih, nggak ada yang menghargai hasil kerja dia. Hati-hati ya. Misalnya kita nanti Natal nih, ada orang yang menghias ruangan, ada orang yang misalnya wisuda nanti ada yang repot, bikin ini, bikin itu. Kita yang lain santai-santai, nggak ada yang terima kasih. Kasihan banget tuh orangnya. Kita juga jadi orang harus terima kasih loh. Ada dua kata di dunia ini yang mencairkan suasana, yang ampuh. Yang pertama adalah maafkan saya. Nah, yaitu yang pertama. Yang kedua, terima kasih. Nah, itu yang mencairkan suasana yang bisa buat orang itu berdamai segala macam itu. Yang pertama, maafkan saya. Yang kedua, terima kasih. Tuh ya. Oke. Nah, jadi sangat berfaedah untuk gereja Tuhan nih orang yang punya bakat melayani ini, karunia motivasi ini. Dia suka memberi bantuan, dia suka melayani, dia menyatakan kasih dengan perbuatan praktis, otaknya itu jalan, yang itu harus dikasih beras dan seterusnya ya. Dia ulet, dia melihat kebutuhan orang lain. Yang mungkin orang lain yang nggak punya karunia ini nggak melihat ya. Nah terus profesinya ya sebetulnya ini kayak sekretaris ya, sekretaris menjahit ya, dekorasi ini, masak memasak, keterampilan tangan lah ya. Kemarin ada yang masak-masak situ ya, ada yang masak-masak ya karunianya ya, waktu tes karunia, benar nggak? Ada. Kayaknya kalau nggak salah, iya kan? Nah ini karunia melayaninya nih ya, ini ada yang masak, sip ya. Sekarang kita lihat lagi yang nomor 3 Rik. Nah ini mengajar. Ini ada dari kecil bisa diamati nih, anak kecil senangnya main sekolah-sekolahan. Nanti orang lain jadi muridnya, dia jadi gurunya. Emang bakat ya, bakat mengajar. Nah itu kerinduan, kemampuan, dan kuasa yang diberikan Tuhan untuk menyelidiki, mempelajari, menjelaskan, mempertahankan, dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini orang kalau sudah jadi Kristen ini, udah ada ini, hanya mengajar, nanti ini memberitakan firman Tuhan terus nih guru-guru ini ya. Biasanya nih guru-guru ini. Jadi ini beda dengan pengajar dari 5 jawatan yang terdapat di 1 Korintus 2 ayat 28. Nah, beda ya. Ini pengajar ini. Karena yang memiliki karunia mengajar sini belum tentu jadi pengajar. Ya, karena belum tentu bisa mengajar. Dia lebih seorang yang senang menyelidiki yang ini nih. Menyelidiki atau mempelajari sesuatu. Misalnya kalau di Alkitab tuh ada Apolos, ada Priscilla, ada Aquila, seperti itu. Nah, mereka bukan mengajar yang itu, tapi mereka menyelidiki gitu ya, menyelidiki. Jadi mereka bisa menjawab pertanyaan orang lain yang seperti itu. Ini kalau pengajar dalam 5 jawatan itu beda lagi. Ya, 5 jawatan apa aja? Kamu udah tahu belum 5 jawatan itu? Nanti sih aku ajarin ya. Tapi maksudnya tahu nggak? Tahu. Apa aja? Ada apa tuh? Rasul, ada nabi, ada penginjil, ada gembala, ada guru. Oke, kamu udah tahu ya. Ini beda ya. Ini yang ini nih guru nih pengajar ini beda sama yang di situ ya. Itu beda. Itu mah karunia memang 5 jawatan ya. Ada 5 jawatan itu beda lagi. Jadi ciri-ciri ini karunia motivasi yang mengajar ini adalah dia sangat mahir firman Tuhan. Emang dia suka untuk baca firman Tuhan. Saya termasuk orang yang senang baca firman Tuhan dari kecil. Dulu saya waktu kecil saya bacanya Alkitab anak-anak yang hijau yang besar tuh. Wow, saya udah sampai hafal dari itu ceritanya ya. Saya berkali-kali mungkin cerita ya, mungkin kalian bosen.
Saya bilang saya senang baca Alkitab anak-anak itu, walaupun nggak ada gambarnya. Zaman dulu gambarnya beda ya. Kalau gambar Alkitab anak-anak zaman sekarang, wih keren loh. Gambar itu apa kartunnya? Wow. Dari orang Korea itu saya suka ketawa ngeliatnya ya. Bagus loh. Gambar buku-buku anak-anak, buku Alkitab zaman sekarang nih. Ada apa ya? Bible, komik. Waduh, itu anak-anak ya. Itu keren sekali ya. Sayang sekali anak sekarang ini jarang mau baca buku ya. Nonton HP, terus main game, terus main TikTok-an. Anak kecil TikTok-an. Nggak baca buku. Sayang banget ya. Ada buku segitu bagus-bagusnya udah di karang-karang, udah dilukis-lukis cantik-cantik. Bagus-bagus kayak gitu nggak ada yang baca. Kasihan banget. Kalian nanti kalau punya anak tolong ya. Jangan HP terus. Beri buku sama mereka. Nanti alasannya di HP nonton komik. Ya beda lah. Lihat di buku sama di komik itu beda. Apa di HP sama yang di buku itu bedanya. Diajarin untuk baca buku supaya wawasannya luas. Walaupun di HP juga ada buku. Itu ada. Tapi itu yang di buku itu lebih menarik karena warna-warnanya dan bisa dibuka-buka ya. Kalau buat saya sih begitu. Nggak tahu deh anak sekarang tuh memang beda sama anak zaman dulu ya. Nah, terus jadi dia mahir banget dengan firman Tuhan. Pikirannya tuh selalu sistematis dan logis. Dia senang menyelidiki Alkitab, menyelidiki sesuatu dia senang ya. Dia selalu menilai Alkitab. Yang dipikir tuh merenungkan siang dan malam tuh itu firman Tuhannya. Dia mantap, dia menguasai bahan. Kalau dia ngajar, persiapannya jauh-jauh hari, catatannya rapi kayak gitu. Dia punya catatan Alkitab. Tapi saya tuh punya catatan Alkitab, catatan khotbah itu di kertas yang kecil-kecil kayak gini. Kayak gini. Lebih kecil dari ini malahannya. Terus dinomerin, ditanggalin khotbahnya tanggal berapa. Nah, itu waktu dia meninggal, catatan khotbahnya itu warisan yang tak ternilai buat saya belajar. Saya sekarang niru juga suka bikin kayak gini ya. Catatan kecil-kecil ini maksudnya nih kalau mau khotbah kemana nih, kalau saya nyatet di buku, itu kan berat bawa bukunya ya. Kalau yang kecil-kecil begini, saya tinggal mau khotbah apa nih, saya cari ya di segepoknya itu, terus saya bongkar-bongkar, terus saya lihat, oh saya mau khotbah yang ini, dengan hikmat apa-apa segala macam, temanya seperti ini, saya lihat catatan lagi, terus saya bawa catatan. Asik ya, ini enak ya. Seperti itu misalnya. Udah banyak saya juga punya catatan. Nah, itu papi saya itu 1 dus. Buat saya itu warisannya tak ternilai sampai sekarang masih ada. Papi saya itu meninggal sudah tahun 86, berarti 14, 21, 35 tahun yang lalu. Catatannya masih ada. Keren ya. Itu membantu saya itu catatan papi saya yang kecil-kecil itu luar biasa membantu saya. Nah, jadi orang yang punya karunia ini dia sangat teliti dalam kebenaran. Nggak suka dia memanipulasi firman Tuhan. Dia terbuka untuk kebenaran baru. Dia nggak kuno. Pokoknya kalau begini kayak gini enggak gitu. Tapi memang tidak mudah menerima karena dia harus menyelidiki. Ya, menyelidiki terusnya. Nah, kalau ngajar itu satu topik berkali-kali bisa nggak bosen gitu. Dia memang luar biasa ya, selalu Alkitabiah, dan dia bisa pakai ilustrasi. Gitulah ya, dia cenderung kritis. Nah, kelemahannya itu apa? Karena dia memang pintar, jadi dia lupa apa ya, menghargai orang lain mungkin. Yang orang lain itu semua bodoh kali ya. Jadi cenderung kayak sombong gitu. Kalau yang ini saya juga ngakui dulu, makanya waktu kecil saya juga rada-rada sombong ya. Kalau guru sekolah minggu saya cerita, saya udah tahu sih ceritanya, jadi saya sombong deh. Gak ngerti lah ceritanya. Gitu. Udah sombong, kalau ada orang khotbah juga saya rada-rada sombong kayak gitu. Dulu ya, belum bertobat. Nah, sekarang mah saya belajar banget untuk menghargai orang lain. Nah, dia tuh cenderung apa? Doktrin deh, lebih doktrinal ya. Pokoknya kayak gini ya, kudu kayak gini ya. Dari menurut firman Tuhan gitu. Ini biasanya orang-orang Protestan tuh kayak gini. Guru-guru Protestan ya, kayak Stephen Tong, misalnya Pak Aiter, segala macam. Dia doktrinal banget. Dia mendidik firman Tuhan luar biasa. Kita kalau mau cari ilmu tentang firman Tuhan tuh harus sama orang Protestan. Keren banget orang Protestan ya. Saya juga suka mendengarkan PA-nya mereka, itu pemahaman Alkitab mereka. Keren-keren itu. Mereka mendalam sekali soalnya. Kalau orang Pentakosta, orang karismatik itu
kelemahannya tuh ya, kalau mau khotbah seringnya begini. Nanti kata Roh Kudus apalah, terserah. Nah itu kurang persiapan ini. Harusnya nggak boleh gitu sih. Kita harus tetap persiapan ya. Nanti Roh Kudus mau ngomong apa ya terserah dia ya. Tapi kita tetap harus ada persiapan seperti itu. Sementara orang Protestan itu benar-benar persiapannya. Kalau kita lihat orang GKI atau orang GPIB misalnya khotbah, itu ada catatannya khotbah satu malahan. Saya nggak tahu catatannya gimana karena kayak baca gitu ya. Ada yang banyak baca gitu. Wah itu memang kadang-kadang kurang ekspresif karena baca. Tapi berarti dia betul-betul mempersiapkan sampai kalimatnya pun diatur. Lah kalau orang Pentakosta, orang karismatik kalau khotbah terserah mulutnya gitu. Makanya kadang-kadang suka salah juga ya. Suka salah juga nih, salah ngomong ya misalnya ya bisa ya. Seperti itu karena kebanyakan ngomong. Kelemahannya pendeta, kelemahannya pengajar itu kebanyakan ngomong. Jadi gitu ya. Nah, terus dia kelemahannya apalagi? Lupa hal yang praktis, semuanya tertulis. Nih, yang biasanya dia punya mengajar gitu ya. Dia menerima pendapat orang lainnya juga lamban, walaupun dia terbuka dengan yang baru-baru, kebenaran baru, tetapi dia agak lamban untuk menerima ya, untuk ambil keputusan itu lamban, karena dia merasa dia udah pinter gitu. Ya bahaya juga orang seperti ini. Nah, jadi memang sangat berbahaya juga untuk gereja Tuhan karena dia bisa menggali firman Tuhan dengan cermat. Ini orang hebat nih ya. Terus jadi dia bisa ditambahkan kalau dia punya karunia untuk menasehati, untuk dan karunia untuk melayani. Wah ini orang luar biasa kalau yang seperti ini. Ya. Jadi profesinya yang cocok ya itu trainer sama guru ya kalau dia punya bakat mengajar nih. Dari kecil nih saya bilang sekolah-sekolahan semua anak kecil yang lain jadi murid dia jadi gurunya. Nah itu mungkin memang dia punya bakat untuk mengajar. Sekarang terusnya ya 4 apalagi 4 tuh karunia untuk menasehati, itu kerinduan dan kemampuan kuasa dari Tuhan untuk menyentuh hati nurani, menguatkan dan menghibur. Nah ini beda sama karunia nubuat yang kemarin ya. Ini beda ya. Ini encourager namanya. Encourage. Menguatkan. Ini orang-orang yang bisa menasehati. Menguatkan, menghibur gitu ya. Objeknya manusia. Ini kalau di Alkitab seperti Barnabas. Yang waktu Paulus datang ke Yerusalem. Orang Yerusalem atau rasul-rasul nggak bisa nerima Paulus, orang dulunya dia suka mengejar-ngejar orang Kristen kan, mereka nggak terlalu welcome, masih curiga gitu loh sama Paulus. Tapi Barnabas welcome, diambil aja si Paulus itu, nggak pikir panjang, diambil, terus dia pergi-pergi sama Paulus, ya, dipercaya banget sama Paulus, dia menerima, dia encourage, dia menguatkan Paulus bahwa dia menerima. Kalau orang lain nggak nerima, dia nerima. Gitu ya. Ini orang yang hebat juga nih ya. Nah, ciri-cirinya nih orang ini senang ngomong. Orang dia memang senangnya menasehati orang lain. Jadi pribadinya pasti supel, mudah bergaul gitu dia nasihatnya. Didengar sama orang lainnya, ini bijaksana sekali ya. Dia senang banget menasehati orang lain. Dia duduk sambil nasehati. Tapi biasanya bukan cuma sampai nasihat, tapi dia akan menolong dengan sampai tuntas orang ini. Masalahnya apa, dikasih pandangan yang baru, terus dia melihat kesulitan atau masalah itu bisa menghasilkan kemenangan rohani. Kalau kesulitan itu orang lain kan biasanya kalau ada orang sulit nggak mau deket ya. Kemarin saya ada jemaat ngomongnya gini, dia lagi keluar dari pekerjaan, ya suaminya nih, istrinya nggak punya kerjaan juga. Terus saya karena dia beberapa kali nggak datang ke gereja, ke persekutuan, saya tanya kenapa sih kamu tuh? Terus dia mulanya nggak mau. Saya duduk aja situ nungguin. Kamu kenapa? Saya bilang kalau misalnya ada persoalan, kita ini bersaudara. Saya bilang ayo kita ngobrol. Siapa tahu aku bisa bantu kan? Siapa tahu orang lain juga bisa bantu. Ayo gimana? Aku bilang. Akhirnya dia keluar. Ngomongan begini. Saya takutan kata dia. Ada istilahnya begini, kalau orang nggak punya uang, setan pun tidak berani mendekat. Nah itu istilahnya dia, saya sampai ketawa, saya pikir hebatnya ada istilah seperti itu ya.
Kalau lagi nggak punya uang, setan pun takut mendekat. Dipikir-pikir benar juga, ada benernya ya. Karena orang tuh nggak suka kalau dideketin orang miskin ya. Karena nanti kita harus nolong segala macam itu loh ya. Maka orang yang punya ini, apa namanya, karunia motivasi untuk menasihati, bakat untuk menasihati, ini orang ini, dia senang banget. Ada masalah itu tantangan buat dia, malah mendekat dia untuk menasihati, nolong, untuk bawa jalan keluar buat masalah. Ini perlu ini gereja juga ya. Nanti kita akan tahu bahwa karunia-karunia ini, karunia yang entah itu karunia dari Roh Kudus, entah itu karunia yang bakatin tadi ini, itu sangat berguna untuk melayani, untuk gereja Tuhan, untuk saling membantu. Kita semua ini keren nih ya, ada orang yang seperti ini. Ada orang yang nggak peduli sama orang lain, ya ada yang seperti ini nih, encourager ya namanya. Dia senang mendamaikan orang lain. Jadi kalau ada orang berantem, dia mendengarkan. Dan dia akan menaruh minat dia seorang pendengar yang baik juga. Orang yang menasihati itu harus mendengar dengan baik. Harus ada kesabaran ya. Ada buah roh sabarnya ini. Orang menasihati juga harus mendengar dong. Jangan maunya menasihati aja. Kalau belum mendengar gimana nasihatinya? Nggak tahu persoalannya udah ngomong duluan. Nah, kalau saya sering nggak sabaran kalau dengar orang ngomong. Kadang-kadang saya potong. Nah, itu nggak boleh ya. Jangan dicontoh, itu nggak bener. Nah, jadi orang yang punya karunia menasihati ini, reaksinya sukacita dan menguatkan. Ngomongnya selalu positif. Keren lah ya. Dia kelemahannya apa? Karena banyak bicara, jadi banyak kesalahan. Karena banyak bicara, banyak kesalahan. Ya. Terus kadang-kadang bisa kompromi untuk mencapai tujuan. Beda sama tadi tuh ya, yang karunia yang bernubuat tadi yang depan, yang punya apa? Karunia motivasi nubuat. Itu enggak kompromi, iya ya iya, hijau-hijau, biru ya biru, merah ya merah. Tapi kalau ini dia bisa kompromi, dia nasihat ya. Nah, terus faedahnya apa nih buat gereja Tuhan? Dia memiliki pendorong, dia punya apa? Karena dia suka nasihati seperti itu, dia mendorong untuk pertumbuhan orang lain di gereja. Terus dia senang memikul beban orang lain. Keren ini ya. Ada orang senang memikul beban orang lain ya. Terus dia bisa membereskan masalah. Keren lah. Dan kita harus ingat, karunia motivasi ini ada beberapa yang kita miliki juga. Coba kalian nanti ingat-ingat ya. Kalian punya apa nih karunia motivasinya? Kalau karunia yang kemarin itu yang 1 Korintus 12 apa? Kalau untuk yang di Roma ini 12 Roma 12 dan 8 nih apa? Jadi gimana profesinya yang cocok nih? Dia pengacara, marketing, konselor gitu ya. Di gereja harusnya ada konselor nggak? Ada. Kayak yang jadi konselor tuh orangnya bakatnya nubuat gawat itu. Nanti dimarahin semua orangnya. Harus punya bakatnya ini, karena motivasinya ini. Ya, untuk menasihati tadi ya. Konsultan, notaris, ya pengacara, cocok ngomongnya enak, ngalor ngidul, bisa nasihati gitu ya. Oke, nanti sambil kalian mendengarkan, sambil kalian memeriksa, saya itu termasuk apa ya, saya punya apa. Oke, selain tes yang kemarin dilihat lagi, mungkin ada yang belum, yang terlupakan, yang kalian bisa lihat, saya juga seperti ini. Terus bisa meningkatkan juga, saya harusnya seperti ini. Oke, sekarang nomor 5-nya itu memberi ya. Nah, itu memberi juga. Ini orangnya nggak pelit nih, suka memberi ya. Itu artinya apa? Kerinduan, kemampuan, dan kuasa dari Tuhan untuk memberikan dengan leluasa harta pribadi, waktu, uang, talenta bagi pekerjaan Tuhan dan umat. Ini luar biasa. Memberi ya. Ini karunia ini paling jarang diakui pemiliknya karena mereka punya prinsipnya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Nih, dia suka memberi ya. Nah, jadi orang ini diam-diam mendukung tubuh Kristus yang lainnya, terus orang lain nggak tahu, saya diam aja. Ini misalnya Abraham termasuk juga. Orangnya memberi, Abraham ya. Terus, jadi ciri-cirinya apa nih yang suka memberi nih, orang yang punya bakat memberi, talenta memberi, karya motivasi memberi ini, dia peka kebutuhan orang lain dan senang memberi ya, bentuk kode atau memberi apa, uang, barang, dan seterusnya. Terus dia punya iman, dia punya iman bahwa Tuhan yang memberi ya, Tuhan yang akan membuat dia berkat buat orang lain.
suksesnya tergantung sama Tuhan. Pokoknya dia orangnya gitu, tergantung sama Tuhan aja. Dia memberi aja nggak peduli. Katakanlah nggak peduli duitnya berapa juga. Oke. Dia punya hikmat untuk memperoleh dan mempergunakan harta. Bukan cuma mempergunakan, tapi dia punya hikmat untuk memperoleh. Ya saya punya dulu diaken, sekarang ini ada di Cirebon. Dia orangnya kayak gitu. Jadi dia memang kalau dia kerja, dia dapat uangnya. Ya, nanti dia dapat uang. Nanti dia harus dapat uang, dia pergi ke daerah-daerah, ke gereja-gereja kecil gitu, dia bagi-bagi uang di sana. Gitu, dia kerjanya kayak gitu ya. Nanti dia pulang kerja lagi, dia dapat duit ya. Nanti dia berangkat lagi. Nah, ada juga penginjil, sekarang orangnya sudah meninggal, mungkin Pak David, Pak itu tak tahu juga namanya Kodoi. Ya saya panggilnya Kodoi. Dulu di Cimahi kami main sama-sama. Nah, Kodoi ini luar biasa. Istrinya tuh dokter gigi. Jadi yang kerja istrinya ya, dokter gigi. Nanti dia nginjil kemana-mana. Dia khotbah juga sih di Jakarta. Nanti dia dapat PK. Nanti dia hasil kerja isinya juga. Nanti dia bawa, misalnya ke Sumatera, misalnya ke Kalimantan, ke NTT, kemana. Bagi-bagi. Nggak bukannya dapat PK dari sana ya, tapi bagi-bagi. Terus dia pulang. Kalau duitnya habis. Udah habis, nanti dia khotbah lagi di Jakarta. Dia dapat PK. Kemudian nanti istrinya hasilnya apa? Pergi lagi dia nginjil. Keren ini orang ya. Senangnya memberi ya, dia punya imannya. Pokoknya Tuhan yang memberi, aku harus membagikannya pada orang lain lagi. Nah itu luar biasa. Ya, ini bukan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, bukan. Tuhan memberi, aku harus memberikannya pada orang lain. Nah, dia punya prinsip diberkati untuk memberkati. Prinsipnya ya. Tadi prinsipnya termasuk adalah orang yang nggak mau tahu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Diberkati untuk memberkati. Wah keren. Dia selalu bersuka cita melihat kebutuhan orang lain, dia senang aja. Memberi itu bukan terpaksa, memang udah dari sananya dia senang ya. Nah terus kelemahannya tuh biasanya dia ngontrol uang tersebut tuh apa nih. Terus suka cenderung maksa orang lain memberi juga, sampai bikin orang lain jengkel gitu ya kadang-kadang ya. Dia juga bisa mengecewakan keluarganya itu karena tadi tuh misalnya kebanyakan uangnya tuh dapat uang tapi dibagi-bagiin ke orang lain, kan keluarganya juga pengen punya uang ya. Mungkin istrinya berpikir tuh harusnya bisa beli rumah, yang ini malah bagi-bagi ke sana sini. Misalnya gitu ya. Jadi, tapi orang yang seperti ini cenderung hanya memberi uang biasanya ya. Yang ini yang memberi ini. Kalau tadi penginjil itu, kayak Kodoi dia punya karunia lain selain memberi. Tapi orang yang memberi ini doang, bakat memberi doang, itu cenderung memberi tapi tidak mau terlibat dalam pelayanan. Misalnya ada Natal, ya sudah saya nyumbang misalnya, tapi saya nggak mau ikut repot misalnya. Udah, kamu mau pergi mission trip, kamu pergi mana? Ya saya nyumbang, tapi saya nggak ikut mission trip. Nah gitu. Terus saya suka mission trip sama orang-orang GKY, Gereja Kristus Yesus yang di Pluit dulu ya. Itu orangnya hebat, orang kaya-kaya. Tapi mereka suka memberi. Untuk mission trip mereka ngumpulin uang, terus mereka juga pergi sendiri. Itu pengusaha kaya. Naiknya Mercy, naiknya Trooper, naiknya Alphard. Zaman dulu apa sih, belum ada Alphard apa ya. Pokoknya yang hebat-hebat tuh mobil-mobil itu ya. Terus saya suka pergi, saya ke Kalimantan juga sama mereka juga pernah ya, Sulawesi segala itu. Itu karena saya dokternya, mereka dokter di yayasan mereka, jadi saya dibawa. Nah itu mereka itu orang-orang seperti itu. Selain memberi, mereka juga pergi sendiri. Nah nanti kalau mission trip, misalnya tidur di gereja, tidurnya di bangku, ya ketawa aja, suka cita aja. Pernah naik kapal dari Bangka ke Belitung, karena kapalnya nggak jalan, kapal benernya, naik kapal barang, campur sama drum minyak, drum aspal, seru lah pokoknya ya. Berangkat mereka ke Belitung, seperti itu ya. Itu karena mereka juga punya memberi, punya karunia motivasi untuk memberi. Nah, ini orang yang punya kayak gini ini biasanya nggak bisa mengatasi pengeluarannya sendiri juga. Terus faedahnya apa buat Tuhan? Jadi dia memiliki kemampuan khusus untuk membagikan dengan orang lain, dapat nolong orang lain dan seterusnya ya. Dia mendukung dan pendanaan, layanan dan seterusnya. Nah, orang kayak gini juga perlu. Jadi setiap karunia motivasi pun diperlukan di dalam gereja tuh orang-orangnya ya, tertentu seperti itu. Terus biasanya hidupnya memang tidak hemat, ya suka boros, tapi tidak egois. Dia nggak benar-benar nggak egois orangnya ya.
Terus profesinya apa nih cocoknya? Bendahara, bagian diakonia, penyandang dana. Ini di gereja. Perlu nggak di gereja ada kayak gini orangnya? Perlu. Perlu banget ya. Kalian ada di situ karena ada yang menyandang dana juga. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak ada yang menyandang dana, nah loh, gimana coba? Nah, sekarang nomor 6, Rick. Nomor 6. Itu memimpin ya, nomor 6. Memimpin. Nah, memimpin itu kerinduan untuk kemampuan dan kuasa dari Tuhan untuk memimpin. Ini nggak semua orang bisa memimpin ini ya. Nah, Yusuf itu ternyata punya karunia motivasi memimpin. Walaupun dia anak nomor 11 yang lahir dari keluarga Yakub, tapi dia punya karunia untuk memimpin. Makanya dia dari seorang budak, dia masuk ke rumah Potifar. Di rumah Potifar itu dia naik pangkat terus sampai akhirnya dia menguasai seluruh rumah Potifar. Kata Yusuf, yang dia tidak kuasai cuma istrinya aja. Berarti Yusuf itu menguasai hartanya Potifar, kudanya Potifar, keretanya Potifar, pembantu-pembantunya Potifar, pelayan-pelayannya, tukang masak, tukang kebun, tukang apa semua. Dia pimpin. Potifarnya percaya sekali sama dia. Saya yakin Potifar itu nggak terlalu percaya kalau Yusuf itu mau nodai istrinya. Makanya dia masukkan Yusuf ke penjara, bukannya digantung gitu, dipotong. Dia kan orang berkuasa. Ada pembantunya, ada hambanya, budak loh itu, bukannya pembantu yang digaji. Budak berani mau menodai istri, wah bisa dipotong kepalanya. Saya yakinnya seperti itu. Makanya Potifar masukin ke penjara gitu, supaya istrinya puas juga. Mungkin dia sejak itu pusing juga mengatur rumah tangganya. Nggak ada orang yang seperti Yusuf. Ya hebat dia ngatur rumah tangganya di situ. Mungkin istrinya juga boros malahan. Nah, sekarang jatuh sama Yusuf semuanya oke. Nah, masuk ke penjara. Di penjara dia dikasih kepercayaan untuk mengelola penjara. Ini napi, ini keren ya napinya. Karena dia punya kemampuan untuk memimpin. Di penjara sekian tahun, kira-kira mungkin 2 tahun loh katanya. Sekitar 2 tahun apa 3 tahun. Lebih lah. 2 tahun tuh setelah juru minuman bebas tuh 2 tahun setelah itu. Jadi sebelumnya nggak tahu tuh berapa tahun. Dia keluar, dia menerjemahkan mimpi Firaun. Dia jadi raja muda di Mesir. Nggak ada pengalaman. Ya, kalau kayak Pak Jokowi bilang saya pengalaman jadi wali kota, terus jadi gubernur, terus jadi presiden. Nah ini Yusuf pengalamannya apa? Belum pernah dia jadi petingginya orang Mesir, tiba-tiba jadi raja muda dan dia bisa mengelola Firaunnya kipas-kipas. Sudah semuanya sama Yusuf beres. Makanya waktu Yusuf bilang, "Papa saya mau ke sini. Keluarga saya ke sini." Kata Firaun, "Bawa sini semuanya. Biar makan di sini semua." Dikasih satu tempat yang paling bagus, yang paling subur namanya Goshen. Keren itu. Kenapa? Karena dia sayang banget sama Yusuf. Dia kipas-kipas, ada Yusuf, dia beres. Yusuf bisa dipercaya, enggak korupsi. Dia kerja semuanya dengan baik, memimpin dengan hebat. Nah, itu Yusuf ya, keren ya. Ini orangnya seperti itu ya. Jadi orang ini pasti bisa nangkap visi dan misi ini luar biasa nih ya. Dia memiliki kemampuan membagikan visinya juga. Kayak Yusuf tadi, dia memimpin semua satu Mesir untuk menyelamatkan makanan ya. Waktu dia berlimpah-limpah kayak gitu udah selamatkan semua, bikin gudang-gudang. Wah itu hikmatnya dari Tuhan betul, tapi dia memang punya bakat, punya karunia motivasi memimpin. Oke? Terus dia pasti orang yang senang tantangan terus sesuatu yang baru. Tapi orang seperti ini paling sering kena kritik nih orang kayak gini ya, pemimpin tuh. Padahal dia punya potensi untuk membuat rencana dan strategi. Dia selalu melibatkan orang lain. Kalau pemimpin begitu, dia nggak kerja sendiri. Jadi dia suruh orang lain. Dia pemimpin itu sebetulnya tinggal memimpin, ngatur. Yang ini anu gitu. Ada orang lain yang nggak bisa memimpin, mau bisanya dipimpin. Nah itu harus ditunjukin. Kamu kerjanya ini gitu ya. Nah pemimpin itu seperti itu kerjanya. Dia sendiri mungkin nggak terlalu misalnya dekorasi, dia ikut dekorasi nggak gitu. Dengan nunjuk aja, kamu anu seperti itu misalnya ya.
Nah, tapi dia bisa juga ikut kerja ya. Nanti jangan bilang ini, saya kan pemimpin, saya nggak mau ikut-ikutan, saya tinggal nunjuk. Nggak selalu gitu. Pemimpin juga yang baik memberi contoh pada anak buahnya. Terus kelemahannya apa? Suka kecewa kalau orang lain tidak memiliki visi yang sama, jengkel dia. Terus bisa juga memanfaatkan orang lain untuk kepentingan pribadi, ini orang seperti ini. Terus bisa juga cenderung mengambil alih atau tanggung jawab bila tidak ada yang mimpin. Atau kepemimpinan di atasnya lemah, dia, jelas saya aja yang mimpin lah, kamu mah nggak bisa. Gitu ya, itu kelemahannya. Gak sabar lihat orang lain. Nah, buat gereja Tuhan tentu sangat sangat diperlukan karena dia mampu ngatur dan seterusnya, mampu membuat perencanaan, dia berani. Jadi profesinya apa yang cocok? Dia jadi pemimpin, terus jadi ketua panitia wisuda, terus panitia Natal ya, ketua departemen, pengawas gitu. Gitu ya. Sekarang nomor 7 ya, belas kasihan. Oke, belas kasihan. Belas kasihan tuh kerinduan atau kemampuan dan kuasa dari Tuhan yang membuat seseorang mudah tergerak atau tersentuh melihat keadaan orang lain. Nah, ini. Dari karunia motivasi tadi itu ada beberapa kali kayak gini ya. Tuhan betul-betul menyuruh kita untuk berbelas kasihan pada orang lain. Ada yang karunia memberi, itu belas kasihan juga sebenarnya pada orang lain. Kalau memberi dia. Nah, membuat, memberi nasihat gitu. Sekarang belas kasihannya sungguh-sungguh. Nah, karunia ini membuat orang mudah tergerak kalau dengan kasih, kalau tersentuh hatinya melihat orang lain. Itu misalnya orang Samaria itu yang di perumpamaan Tuhan Yesus, dia melihat ada orang Yahudi yang dirampok. Kita membaca perumpamaan itu juga sering menegur kita sendiri. Ada imam lewat doang, nggak nolong. Ada orang Lewi pengerja ini, murid orang STT lewat, nggak nolong. Tapi ini orang Samaria yang dimusuhin orang Yahudi, dimusuhin terus dan dijelek-jelekan, dibully, dia nolongin orang ini. Luar biasa ya, itu punya belas kasihan. Dia menitipkan uang ke pemilik penginapan 2 dinar apa gimana, sedikit banget ya, mungkin duitnya cuma segitu yang dia bawa saat itu ya. Dia bilang nanti aku bayarin sisanya. Hebat itu ya, itu cerita hebat juga. Pemilik penginapannya juga 2 dinar itu kan 200.000 kan, 300.000 lah paling. Orang parah kayak gitu gimana 300.000 taruh penginapan. Tapi pemilik penginapan itu juga penuh belas kasihan. Kasihan ya ada orang kayak gini. Bayangin kamu jadi pemilik penginapan, mau nggak ngurusin orang belepotan darah kayak gitu, bengkak sana bengkak sini, darahnya ngucur, harus diperban, harus dibersihin, dirawat. Orang yang bawa pergi ngasih duit cuma 300.000. Pemilik penginapan itu pasti juga punya belas kasihan. Ya, diterima orang yang sakit parah ini, yang kena gebuk ini. Emangnya luka itu bisa 2 hari sembuh? Nggak mungkin kan? Yang luka kayak gitu, dirampok, gebukin sampai keluar darahnya kayak gitu, sampai orangnya pingsan kayak gitu. Nah, nggak mungkin 2 hari sembuh, dan itu perlu yang lain-lain. Tapi orang pemilik penginapan itu penuh belas kasihan juga. Oke ya, jadi ciri-cirinya apa nih? Dia sanggup memperhatikan dan menyatakan kasih secara luar biasa. Perasaannya tuh halus. Rasanya halus dia ya. Dia tahu kebutuhan orang lain dan dia betul-betul kasih sayang pada orang lain. Dan dia orangnya tuh ngeliat mimiknya orang udah ngerti. Ini lagi kurang duit misalnya ya. Ini lagi sedih. Ini lagi berantem sama suaminya. Dia ngeliat mukanya orang juga ada kebaca. Dia bisa baca. Ya, karena dia memang punya karunia nih belas kasihan. Dia ingin merawat orang yang terluka, nggak sekedar simpati, dia pengen merawat. Dia paling senang kalau bisa memberi perhatian sama orang lain, luar biasa nih ya. Gitu. Dia punya prinsip, pokoknya semuanya beres kalau kita menerapkan kasih. Itu aja. Semuanya beres, mau ada uangnya, mau ada tenaganya, semuanya. Pokoknya kalau menerapkan kasih pasti beres. Dia nggak suka perpecahan, dia senangnya kalau tadi penuh belas kasihan, dia senangnya mengumpulkan, ya senang. Bisa dipercaya dia orang ya, dia bisa menyelamatkan orang stres. Itu orang-orang yang punya karunia ini, yang punya bakat belas kasihan kayak gini nih, dia bisa menolong orang-orang stres tuh untuk melewati kesetresannya ya.
Berfaedah nggak ini kayak gini nih? Berfaedah banget ya buat gereja Tuhan ya. Cuman kesulitannya orang-orang kayak gini nih sukar mengambil keputusan karena banyak pertimbangan ini. Nah, gitu pertimbangannya banyak sekali buat kasihan. Mengambil keputusannya susah. Terus dia juga cenderung kompromi dia ya, supaya bisa kasih sama orang dia kompromi. Kadang-kadang suka sakit hati, dia baper orangnya juga rada-rada sebenarnya. Kalau di belas kasihan dia baper. Orangnya juga tertutup kadang-kadang ya. Tuh ya, jadi kadang-kadang itu karena dia nggak bisa ngomong sama orang, cuman dia bisa nebak-nebak gitu, kayak gitu tuh mukanya pasti nih sedang ada masalah, tapi dia ketemu dia bisa nggak ngomong sih, cuman belas kasihan aja, cuman dia perlu orang lain namping seperti tadi itu yang karunia menasehati atau karunia nubuat untuk ngomong sama orang itu misalnya, itu makanya kerjasamanya itu bagus ya. Jadi dia kadang-kadang juga hanya sama perasaan orang lain baper curhat sama dia ikutan nangis ya, dia ikutan mikirin seminggu kan gitu ya, ini orang seperti ini. Dan dia mudah tertipu, kasihan deh orang yang punya belas kasihan ini ya, memang karena motivasi ini ketipu lagi. Saya juga punya diaken kayak gitu dulu ya, ketipu sama suaminya tuh. Suaminya tuh kalau ngomong dipercaya terus ya, Kak. Saya sering gangguin dia. Kamu tuh ketipu seumur-umur sampai mati dia ketipu terus sama suaminya. Aduh, suaminya itu tukang nipu ya, dan dia percaya banget gitu. Nah, itu karena belas kasihannya banyak. Katanya dia, ya tante, soalnya saya mengharap dia bertobat katanya ya. Tapi ketipu terus lah, kasihan deh. Oke ya, profesinya yang cocok apa nih ya? Ini gembala memang tukang ketipu juga nih sama jemaatnya. Terus konselor, terus pekerjaan sosial ya, ada suster, bidang seni dan seterusnya. Nah ini 7 ya. Oke ya, habis ya Rik? Ada lagi Rik? Bawahnya ada lagi enggak ya? Udah selesai ya? Oh ada. Nah ya, jadi setiap orang percaya harus mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Ini di Roma 12 ayat 1, persembahan yang kudus dan yang benar ya. Jadi karunia motivasi harus dilakukan dengan sikap hati yang benar tentang diri kita, pengucapan syukur dan kerendahan hati seperti itu. Berikutnya apa, Dik? Ya, saya tadi ya, saya udah bacain ya. Jadi karunia motivasi dilakukan dengan motivasi yang benar, pengucapan syukur dan kerendahan hati. Jadi kita menggunakan karunia kita untuk melayani dan untuk kepentingan orang lain. Seperti itu ya. Oke ya. Saya rasa itu terakhir ya, Rik. Oh, masih ada berapa nih? Jadi untuk menyempurnakan karunia-karunia yang kita miliki, kita harus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya terakhir ya. Oke. Saya lupa ini yang terakhir apa. Oke. Jadi untuk menyempurnakan karunia yang kita miliki, kita harus mau bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus mau bertumbuh. Sarang ini harus 15 tuh. Oh, anggur yang benar ya. Sarang yang berbuah itu dibersihkan. Harus mau. Ingat, sarang yang berbuah itu dibersihkan. Kalau mau bertumbuh harus rela dibersihkan oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan dan dibersihkan. Amin, seperti itu. Amin. Ya. Jadi kita semua menggunakan karunia untuk melayani orang lain ya, karena kita semua adalah pelayan Tuhan. Bersyukur kita diperlengkapi oleh Tuhan dengan segala hal, termasuk diperlengkapi sejak kecil, sejak dalam kandungan. Keren. Kamu sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak dari kandungan mama kamu loh. Kamu harus berbangga hati. Kalau kamu hari ini ada di situ, itu bukan karena kebetulan, tetapi karena sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak dari dalam kandungan mama. Puji Tuhan ya, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silakan japri. Oke. Yang berdoa silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa.